Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 2310341109. Kali ini kita akan membuat video tutorial membuat database. Pertama-tama kita buka exam dulu. Aktifkan MySQL. Buka MySQL. Setelah kita masuk ke MySQL, create database Tokoku untuk membuat database. Untuk mengaktifkan database, ketik use Tokoku, lalu eksekusi. Untuk membuat tabel member, create tabel member, lalu masukkan script yang sudah ada. Untuk melihat deskripsi tabel member, kita bisa mengetik describe member. Setelah itu, untuk memasukkan data yang sesuai ke dalam tabel member, ketik insert into member dan masukkan data yang sesuai. Setelah itu, untuk melihat isi tabel member yang sudah masuk, select from member. Lakukan hal yang sama kepada tabel barang, tabel karyawan, tabel supplier, penjualan, dan pembelian. Masuk ke soal selanjutnya. Untuk perintah nomor 1, menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Select count. Fungsi count menghitung total jumlah baris dalam tabel yang memenuhi kriteria tertentu. Tanda bintang berarti menghitung semua baris tanpa memperdulikan kolom manapun. As jumlah member ini memberikan alias atau nama lain pada kolom hasil perhitungan tersebut. Dalam hal ini, hasil perhitungan jumlah anggota akan diberi nama alias jumlah member. From member menunjukkan bahwa perhitungan ini dilakukan pada tabel member. Jadi, jumlah membernya adalah 5. Data yang sudah kita ketik. Nomor 2, menampilkan barang, nama barang, jumlah barang yang paling banyak yang dibeli dilihat dari jumlahnya. Select B number barang, sum P jumlah barang as total terjual. B nama barang menampilkan nama barang dari tabel barang. Sum P jumlah barang as total terjual menghitung total jumlah barang yang terjual atau menjumlahkan nilai jumlah barang dari tabel penjualan untuk setiap barang. Hasilnya diberi alias total terjual. From penjualan P menunjukkan bahwa data utama diambil dari data penjualan yang diberi alias P. Join barang P on P ID barang sama dengan P ID barang, melakukan join antara tabel penjualan dan tabel barang berdasarkan kolom ID barang. Ini menghubungkan informasi barang yang dijual dengan data penjualannya. Group by B ID barang, B nama barang. Mengelompokkan hasil query berdasarkan ID barang dan nama barang ini memungkinkan kita untuk menghitung total jumlah barang terjual per barang karena kita ingin mendapatkan satu total untuk setiap barang. Order by total terjual DESC mengurutkan hasil berdasarkan kolom total terjual secara menurun. Artinya, barang yang paling banyak terjual akan muncul pertama. Limit 1 membatasi hasil query hanya pada satu baris pertama, yaitu barang yang memiliki jumlah terjual terbanyak. Jadi kita tahu nama barangnya apa, total terjualnya berapa. Karena buku dan total terjual 10 adalah total terjual terbanyak. Nomor 3, menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Select as nama supplier, mengambil nama supplier dari tabel supplier. Count P nomor faktur as jumlah aktivitas, menghitung jumlah faktur nomor aktivitas pembelian. Hasil perhitungan ini diberi alias jumlah aktivitas yang menunjukkan berapa banyak aktivitas pembelian yang dilakukan oleh masing-masing supplier. From pembelian P,
Data utama diambil dari tabel pembelian yang diberi alias P. Join supplier S on P ID supplier sama dengan SID supplier melakukan join antara tabel pembelian dan tabel supplier, menghubungkan keduanya menggunakan kolom ID supplier yang ada di kedua tabel. Tujuan dari join ini adalah untuk mendapatkan nama supplier yang terkait dengan setiap transaksi pembelian. Group by SID supplier, S nama supplier, mengelompokkan hasil berdasarkan ID supplier dan nama supplier. Artinya, data akan dikelompokkan untuk setiap supplier dan akan menghitung jumlah faktur untuk masing-masing supplier. Di sini kita lihat data yang keluar di sini adalah data yang kita masukkan tadi. Lanjut nomor 4. Untuk menampilkan total jumlah barang yang dijual. Select sum. Fungsi sum digunakan untuk menghitung total jumlah dari semua nilai yang ada di kolom jumlah barang atau jumlah barang yang terjual dalam tabel penjualan. As total barang terjual memberikan alias atau nama lain pada hasil perhitungan jumlah total barang yang terjual. Alias ini akan digunakan untuk memberikan label yang lebih jelas pada kolom hasil, yang dalam hal ini dinamakan total barang terjual. From penjualan menunjukkan bahwa data yang akan dihitung diambil dari tabel penjualan, yang biasanya menyimpan data transaksi penjualan, termasuk informasi tentang barang yang dijual. Nah, jadi total barang yang terjual adalah 17. Data tersebut dapat dari script yang kita masukkan. Lanjut nomor 5. Menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Select B nama barang, P jumlah barang. B nama barang menampilkan nama barang yang diambil dari tabel barang. P jumlah barang menampilkan jumlah barang yang dibeli yang tercatat di tabel pembelian. From pembelian P, data utama diambil dari tabel pembelian yang diberi alias P. Tabel ini berisi informasi pembelian, termasuk jumlah barang yang dibeli. Join barang P on P ID barang, B ID barang, melakukan join antara tabel pembelian dan tabel barang berdasarkan kolom ID barang. Ini menghubungkan data transaksi pembelian dengan informasi barang yang dibeli. Tabel barang diberi alias B yang digunakan untuk mengambil nama barang. Where P penjualan barang between 3 and 7, 3 and 7. Kondisi ini menyaring data untuk hanya menampilkan transaksi yang memiliki jumlah barang yang dibeli antara 3 hingga 7 unit, termasuk angka 3 dan 7. Nah, di sini ada nama barang kemeja, jumlah barangnya 4. Berarti termasuk 3 sampai 7. Tas juga begitu. Lanjut nomor 6. Menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlah kurang dari sama dengan 5. Select B nama barang, P jumlah barang. B nama barang menampilkan nama barang yang dibeli yang diambil dari tabel barang. P jumlah barang menampilkan jumlah barang yang dibeli yang diambil dari tabel pembelian. From pembelian P, data utama diambil dari tabel pembelian yang diberi alias P. Tabel ini menyimpan informasi tentang transaksi pembelian termasuk jumlah barang yang dibeli. Join barang B on PID barang sama dengan BID barang, melakukan join antara tabel pembelian dan tabel barang. Menghubungkan kedua tabel tersebut berdasarkan kolom ID barang. Ini memungkinkan kita untuk mengambil informasi barang yang dibeli dari tabel barang. Where P jumlah barang kurang dari sama dengan 5, kondisi ini menyaring hasil query sehingga hanya menampilkan transaksi pembelian di mana jumlah barang yang dibeli lebih kecil atau sama dengan 5 unit. Contohnya kemeja, yaitu 4 kurang dari 5.
tas sama dengan 5 karena di sini jumlah kurang dari atau sama dengan 5. Lanjut ke nomor 7. Kita lanjut nomor 7, menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli, dilihat dari jumlahnya. Select B nama barang, sum P jumlah barang as total terjual. B nama barang menampilkan nama barang dari tabel barang, sum P jumlah barang as total terjual. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan total jumlah barang yang terjual dalam kolom jumlah barang pada tabel pembelian. Hasil penjumlahan ini diberi alias total terjual. From pembelian P, menentukan bahwa data utama diambil dari tabel pembelian yang diberi alias P. Tabel ini mencatat informasi tentang transaksi pembelian. Join barang P on PID barang sama dengan PID barang, melakukan join antara tabel pembelian dan tabel barang berdasarkan kolom ID barang. Hal ini menghubungkan informasi transaksi pembelian dengan data barang. Grup by BID barang, B nama barang, mengelompokkan berdasarkan ID barang dan nama barang. Ini memungkinkan kita untuk menghitung total barang yang terjual per barang, karena kita ingin menghitung total penjualan untuk masing-masing barang. Order by total terjual, ASC. Mengurutkan hasil berdasarkan kolom total terjual secara ascending. Artinya, barang yang terjual paling sedikit akan muncul di awal. Limit 1 sama dengan membatasi hasil query hanya pada satu baris, yaitu barang yang terjual paling sedikit. Di sini tertera barang paling sedikit terjual yaitu kemeja. Lanjut nomor 8, menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode sub 001. Select B nama barang, sum P jumlah barang as total terjual barang, S nama supplier. B nama barang menampilkan nama barang dari tabel barang, sum P jumlah barang as total terjual, menghitung total jumlah barang yang dibeli dari supplier yang ditemukan. Menggunakan fungsi sum pada kolom jumlah barang di tabel pembelian, hasilnya diberi alias total barang. S nama supplier menampilkan nama supplier yang diambil dari tabel supplier. From pembelian P, data utama diambil dari tabel pembelian yang diberi nama alias P. Tabel ini mencatat informasi tentang transaksi pembelian, termasuk barang yang dibeli dan suppliernya. Join barang P on PID barang sama dengan PID barang. Melakukan join antara tabel pembelian dan tabel barang untuk menghubungkan data transaksi pembelian dengan data barang yang dibeli berdasarkan kolom ID barang. Join supplier S on PID supplier sama dengan SID supplier. Melakukan join antara tabel pembelian dan tabel supplier untuk menghubungkan transaksi pembelian dengan supplier yang memasok barang tersebut berdasarkan kolom ID supplier. Where SID supplier sama dengan sub 00001. Menyaring hasil hanya untuk transaksi yang berasal dari supplier dengan ID supplier sub 0001, hanya transaksi pembelian yang dilakukan dari supplier ini yang akan ditampilkan dalam hasil. Group by ID barang, B nama barang, S nama supplier, mengelompokkan hasil berdasarkan ID barang, nama supplier. Hal ini memungkinkan kita untuk menghitung total jumlah pembelian untuk setiap barang yang dibeli dari supplier tersebut. Sehingga jika ada beberapa transaksi untuk barang yang sama, jumlahnya akan dijumlahkan. Di sini sudah ada nama barangnya, total barangnya dan nama suppliernya. Lanjut nomor 9. Menampilkan nama member, nama barang, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan kar 00001. Select M nama, B nama barang, P jumlah barang. M nama menampilkan nama member yang membeli barang diambil dari tabel member. B nama barang menampilkan nama barang yang dibeli diambil dari tabel member. P jumlah barang menampilkan jumlah barang yang dibeli dalam transaksi diambil dari tabel penjualan.
From penjualan P, data utama diambil dari tabel penjualan yang diberi alias P. Tabel ini mencatat transaksi penjualan termasuk informasi barang yang dijual, member yang membeli, dan karyawan yang memproses penjualan. Join member M on PID member sama dengan MID member melakukan join antara tabel penjualan dan tabel member, menghubungkan data transaksi dengan informasi member yang melakukan pembelian berdasarkan kolom ID member. Join barang B on PID barang sama dengan BID barang, melakukan join antara tabel penjualan dan tabel barang, menghubungkan transaksi penjualan dengan informasi barang yang dijual berdasarkan kolom ID barang. Join karyawan K on PID karyawan sama dengan K ID karyawan, melakukan join antara tabel penjualan dan tabel karyawan, menghubungkan data transaksi dengan informasi karyawan yang memproses penjualan berdasarkan kolom ID karyawan. Where K ID karyawan sama dengan KAR 00001, menyaring hasil query untuk hanya menampilkan transaksi yang diproses oleh karyawan dengan ID karyawan KAR 0001. Di sini berarti untuk menampilkan nama member yaitu Joshua, nama barang yaitu sepatu, dan jumlah barang 3. Lanjut nomor 10. Menampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah barang, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi tersebut adalah 2014 bulan 10 tanggal 25. Select B nama barang, P jumlah barang, K nama karyawan. B nama barang untuk menampilkan nama barang yang terjual diambil dari tabel barang. P jumlah barang menampilkan jumlah barang yang terjual dalam transaksi diambil dari tabel penjualan. K nama karyawan menampilkan nama karyawan yang memproses transaksi diambil dari tabel karyawan. From penjualan P, data utama diambil dari tabel penjualan yang diberi alias P. Tabel ini berisi informasi tentang transaksi penjualan termasuk barang yang terjual, karyawan yang memproses, dan tanggal penjualan. Join B barang B on PID barang sama dengan BID barang, melakukan join antara tabel penjualan dan tabel barang untuk mendapatkan nama barang yang terjual berdasarkan ID barang. Join karyawan K on PID karyawan sama dengan K ID karyawan, melakukan join antara tabel penjualan dan tabel karyawan untuk mendapatkan nama karyawan yang memproses transaksi berdasarkan ID karyawan. Where P tanggal penjualan 2014 bulan 10 tanggal 25, menyaring hasil query yang hanya untuk transaksi pada tanggal 25 Oktober 2014. Hanya penjualan yang terjadi pada tanggal ini yang akan ditampilkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.